Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kita bersama dapat berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah. Saudaraku, semoga kita bersama tetap dalam kondisi sehat dan terjaga. Sekalipun tantangan dan pergumulan pandemik masih terus kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita senantiasa. Lewat ibadah saat ini, kita diajak kembali merenungkan tentang pentingnya persiapan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sekalipun demikian, tidak jarang apa yang kita persiapkan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah dengan ibadah yang kita rayakan saat ini juga sebagai bentuk persiapan kita untuk meyakini bahwa apapun yang akan terjadi di depan kita, Allah akan selalu setia dan amin bagi hidup kita. Mari kita berdiri. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini dengan puji dan riang. Saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudaraku, segala sesuatu yang akan kita rencanakan dan kerjakan tentulah membutuhkan persiapan yang baik. Sebab jika kita tidak menyiapkannya, terkadang banyak kendala dan hambatan. Terlebih diajukan oleh mereka yang menerima. Oleh karena itu, persiapan sangatlah penting untuk dilakukan. Sayangnya, terkadang kita tidak melakukannya, sehingga semuanya menjadi penghalang. Nah, kini kita diajak belajar dari Rasul Paulus yang meyakini akan waktu Tuhan untuk memulihkan dan menyatukan. Ia berkata dalam Efesus 1 ayat 9 hingga ke 10, dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara, mari kita datang kepada Allah dan berdoa bersama, mengaku dosa kita kepadanya, memohon pengampunan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa
Kami sadar siapa kami. Kami adalah umat yang Engkau kasihi. Nah, sebagai umat yang Engkau kasihi, harusnya kami bersyukur dalam hidup ini. Dan kami berbuat sesuatu untuk mengucap syukur kami. Berbuat sesuatu sebagai ucapan syukur kami. Tetapi kadang itu tidak kami lakukan. Dan tak jarang pula kami melakukan segala sesuatu bukan dalam tuntunan Tuhan, tetapi mengandalkan kemampuan diri kami. Ampuni kami Bapa, ampunilah yang kami pikirkan, ampunilah apa yang kami katakan, ampunilah apa yang kami lakukan. Bapa, pada kesempatan ini pun kami datang pribadi lepas pribadi kepadamu, mohon pengampunanmu. Ya Bapa, dengarkanlah pengakuan kami secara pribadi ini. Bapa, inilah kami. Jangan timpakan amarah-Mu bagi kami, tetapi kasihanilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang mohon pengampunan-Mu. Ampuni gereja-Mu, ampuni juga bangsa dan negara kami. Dalam Yesus Kristus kami datang, mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Kita yang telah menerima anugerah kasih dan pengampunan, kita akan diteguhkan kembali lewat berita anugerahnya. Sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan telah mengampuni kita. Sekarang marilah kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyi. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Silakan duduk.
Saudara, kita akan berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur karena pada saat ini kembali kami boleh menghayati firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, kami mohon tuntunan-Mu agar kembali kami menghayati cinta kasih Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami untuk senantiasa berbuat, menyatakan cinta kasih-Mu kepada banyak orang. Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah hamba ketika menyampaikan uraian dari sabda-Mu itu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Matius pasal 13 ayat pertama hingga yang ke-9. Matius 13 ayat pertama hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan firman Tuhan ini. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Ada remaja juga. Wow, ada anak-anak. Wah, senang kita bisa bersama-sama beribadah. Ya, baik yang sendiri maupun yang bersama keluarga. Saudara, hingga saat ini kita masih harus membatasi kegiatan dan banyak di rumah. Apa kira-kira kegiatan kita di rumah? Mungkin ada yang tanam sayur. Ya saudara, ketika kita tanam sayur dan kita melihat sayur yang ditanam itu tumbuh subur, tentu kita merasa senang. Tetapi ternyata bibit yang telah kita tanam
tidak semuanya tumbuh. Mengapa ya kira-kira? Ya, ternyata tidak semua bibit itu baik. Maka ketika bibit yang tidak baik itu kita tanam, dia tidak akan tumbuh. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui kalau bibit itu baik atau tidak? Nah, begini caranya. Kita sediakan segelas air berisi air ya. Kemudian kita masukkan bibitnya. Nah, kita masukkan bibitnya. Nah, kita lihat ada yang tenggelam, ada yang terapung. Nah, yang tenggelam inilah bibit yang baik. Sedangkan yang terapung ini bibit yang tidak baik. Kalau yang tidak baik ini kita tanam, maka dia pun tidak akan tumbuh. Maka yang baiklah yang kita tanam, kita ambil, kita tanam. Nah, saudara, ketika yang baik itu kita tanam, akankah juga nanti tumbuh subur dan menjadi besar? Tumbuh subur dan menjadi besar. Nah, misalnya seperti ini. Ini bibit yang sudah tumbuh. Ya, kira-kira ini 2 minggu. Saudara, belum tentu semua bibit itu bisa tumbuh baik. Ada banyak faktor agar bibit itu tumbuh subur dan besar. Apakah tanahnya baik? Bagaimana dengan pupuknya? Dan bagaimana juga proses pemupukannya? Apakah cukup sinar matahari? Dan bagaimana perlakuan kita selanjutnya terhadap bibit yang sudah mulai tumbuh menjadi tanaman? Saudara, orang yang menabur tentu mengharapkan hasil yang baik dan berlipat ganda. Mungkin 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Saudara, dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada orang banyak yang sedang mendengarkan, dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita diajak untuk menjadi mitra Tuhan, menaburkan benih firman Tuhan. Nah, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, karena kita dipercaya oleh Sang punya bibit, Sang punya benih itu. Dan benih ini sudah baik serta akan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. Kita diajak sebagai penabur benih firman Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir, siapa tahu aku ini sehingga Tuhanku mempercayai aku. Berbicara di depan banyak orang saja, aku gemetaran. Kalimat yang sudah dipersiapkan untuk dikatakan sampai lupa. Menyanyi, wah, malu. Kalau tidak fales saja sudah baik. Inilah yang luar biasa. Dari keterbatasan yang ada, Tuhan mempercayai kita. Saudara, sadar akan keterbatasan diri merupakan sesuatu yang baik, karena kita menyadari ada banyak kekurangan dalam diriku, maka membuat kita menjadi rendah hati dan kita membutuhkan pertolongan.
Kita butuh pertolongan. Bukan sekedar supaya kita mampu berbicara dengan lancar, menyanyi dengan baik, berdiri dengan tegap di depan banyak orang. Tetapi kita membutuhkan kesiapan hati untuk menerima kenyataan bahwa apa yang sudah kita tabur tidak bertumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Kesiapan hati untuk kecewa, kesiapan hati untuk tidak disenangi, kesiapan hati untuk dijauhi, bahkan kesiapan hati untuk dikritik. Bagi kita, Tuhan Yesus adalah segalanya, yang paling bijak dan yang paling hebat dari semuanya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus dapatkan dalam pelayanannya? Bukan hanya satu kali dia mendapat penolakan dan bukan hanya sekali dia mendapatkan penolakan dan kecaman. Memang ada banyak yang datang mendengarkan ajarannya, tetapi sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh berubah. Lebih banyak orang yang datang hanya untuk memetik keuntungan dari kuasa penyembuhannya, kemudian pergi dan melupakannya. Nah, saudara, apakah ini kegagalan dari seorang penabur? Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada para pendengarnya bahwa panen itu pasti. Memang ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung-burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan kurang mampu untuk berakar dengan baik. Sebagian benih mungkin jatuh di tengah semak duri dan terhimpit sampai mati. Sekalipun demikian, panen datang juga. Seorang petani atau penabur tahu dengan pasti bahwa sebagian benihnya akan diterbangkan oleh angin dan sebagian lagi akan jatuh di tempat di mana benih itu tak dapat tumbuh. Tetapi itu tidak membuatnya berhenti menabur. Terus dia menabur. Tidak juga membuatnya kehilangan harapan akan panen. Petani itu menabur dalam keyakinan bahwa walaupun sebagian benih terbuang percuma, panen pasti akan datang. Saudara, ada seorang teman bercerita pada saya. Di gerejanya ada seorang ibu yang sudah tua. Ibu ini hidup sendirian dan teman-teman sebayanya pun sudah meninggal dunia, sehingga hampir tidak ada orang yang mengenalnya. Nah, ketika ibu itu meninggal dunia, sangat sedikit orang yang datang melayat. Selesai pelayanan pemakaman, teman saya bertanya pada seorang pelayat. Dia bertanya begini, "Anda kenal dengan ibu yang meninggal itu?" "Oh ya, saya mengenalnya. Dia merupakan guru sekolah minggu saya. Saya adalah anak yang nakal dan seringkali membuatnya jengkel. Tetapi dengan sabar dan selalu memberi maaf, dia membimbing dan menjadi guru sekolah minggu saya. Dia tidak tahu
kalau sekarang ini saya pun sudah menjadi guru di sekolah dan juga guru sekolah minggu. Hari ini saya datang untuk memberi penghormatan terakhir. Saudara, tak ada yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Adalah tugas kita untuk menabur benih dan menyerahkan kelanjutannya kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan dipanggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami akan tugas panggilan kami. Kami bersyukur dan berbangga karena Engkau tetap mempercayai kami untuk menabur benih kebenaran, benih cinta kasih dimanapun kami berada. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang boleh menabur benih bagi anak-anak sejak dini. Berilah mereka kemampuan untuk mengajar dengan baik. Demikian pula bagi pembimbing remaja, pembimbing pemuda, kiranya mereka juga diberkati, dan setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam dengan baik, dan kami pun mau menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu itu. Kami juga berdoa bagi guru-guru di sekolah. Mereka pun menabur benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati. Secara khusus untuk juga guru-guru YPKI, kiranya diberkati oleh Tuhan, diberi mampu untuk juga mengajar dengan baik. Apalagi di masa pandemi ini, berilah hikmat, berilah keterampilan mengajar dari jarak jauh ya Bapa, sehingga anak-anak pun disapa, orang tua pun dengan sukacita boleh mempercayakan itu juga kepada guru-guru, dan orang tua pun dengan sukacita mendampingi anak-anak untuk belajar. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik itu karena virus corona maupun sakit yang lain. Ya Bapa, berkatilah mereka, berilah kesembuhan, berilah pertolongan,
Kami percaya dengan cinta kasih Tuhan mereka dikuatkan. Berkat-Mu menyertai dokter, perawat, obat-obatan, perlengkapan medis, apoteker, diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk segala persiapan menuju pada kebaktian umum bersama di gedung gereja. Biarlah tahap pertama yang memang direncanakan untuk yang berusia 15 sampai 60 tahun kiranya diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti yang tidak bisa ke gereja, yang belum waktunya ke gereja beribadah bersama, mereka tersingkirkan dan disingkirkan. Tidak, mereka tetap diberkati karena mereka dicintai dan kami sangat mencintai mereka. Karena itu pada saat ini belum waktunya mereka berkumpul bersama, beribadah bersama. Biarlah diberkati ya Bapa segala persiapan yang ada, sehingga semua berjalan dengan baik. Kami pun dengan bijak untuk menilai diri kami. Apakah kami kuat untuk datang? Apakah kami sehat juga untuk beribadah bersama? Biarlah kami dengan bijak untuk tidak memaksa diri. Ya Bapa, kami percaya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami sehingga segala persiapan itu berjalan dengan baik dan semua menghadirkan sukacita. Bapa, kami juga bersyukur bagi persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah persembahan itu sungguh tetap boleh digunakan dengan baik untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, diberkatilah tangan-tangan yang juga sudah memberikannya. Terima kasih yang sudah memberikan ke gereja, memasukkan ke kotak persembahan melalui transfer maupun scan melalui barcode. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan kasih setia Tuhan terus memampukan kami berkarya dengan baik dimanapun kami berada. Mampukan kami Bapa untuk tetap sehat. Dan kini kami akan menaikkan doa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Allah mengajarkan kita untuk selalu bersiap dalam berbagai kondisi, khususnya sebagai pewarta Allah dalam kehidupan. Percayalah, jika kita mampu, tentu semua itu hanya karena anugerah dan kekuatannya kepada kita. Selayaknya lah saat ini kita patut selalu bersyukur atas kebaikannya kepada kita.
Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan, baik melalui transfer ke rekening gereja maupun yang dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia." Marilah sambil berdiri kita akhiri ibadah ini dan menyatakan bahwa kita sanggup dan siap sedia sebagai penabur warta kerajaan Allah melalui nyanyian "Sebarkan Wartanya". Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesal di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, ku masyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Shalom. Mari persiapkan diri mengikuti ibadah dengan panduan kebaktian sesuai tatanan baru untuk mencegah penularan COVID-19. Pastikan Anda sehat
dengan usia 15 sampai 60 tahun dan selalu kenakan masker. Setiap kendaraan yang masuk ke lingkungan gereja wajib untuk disemprot cairan disinfektan. Setelah sampai di gereja, cuci tangan dengan air dan sabun di tempat yang telah disediakan. Lakukan cuci tangan sesuai anjuran kesehatan dan keringkan dengan handuk atau tisu yang Anda bawa sendiri. Di depan pintu gereja, tetap jaga jarak dan berdiri di garis yang ditentukan. Petugas akan mengukur suhu tubuh Anda untuk memastikan suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jika suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, Anda dapat kembali ke rumah dan mengikuti ibadah online atau membaca liturgi cetak yang akan diberikan petugas. Di depan pintu masuk gereja, Anda dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak tersedia. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening gereja melalui scan QR Code yang ada di belakang bangku ibadah. Masuklah dengan tertib dan petugas akan memandu Anda. Anda dapat duduk di barisan bangku depan terlebih dahulu. Jangan melepas masker. Petugas akan mengingatkan Anda untuk keselamatan bersama. Semua petugas kebaktian juga akan menggunakan masker atau face shield. Mikrofon yang digunakan diberikan pelindung dan selalu diganti setelah pemakaian. Setelah selesai ibadah, silakan berjalan keluar ruangan dengan tetap menjaga jarak dan tidak berjabat tangan. Jika memegang sesuatu di dalam ruangan, gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan Anda. Anda dapat kembali ke rumah masing-masing. Petugas akan mengingatkan untuk tidak berkerumun. Untuk kenyamanan dan kesehatan, ruangan dan fasilitas yang digunakan bersama selalu disemprot cairan disinfektan. Mari persiapkan diri, mari ikuti tatanan baru ini. Tuhan Yesus memberkati.